Saudara-saudara, ketika Presiden sendiri menyebut angka 15.400 triliun rupiah, saya langsung teringat pada angka lain yang juga pernah ramai dibicarakan, 11.000 triliun rupiah aset WNI di luar negeri. Apakah ini dua cerita yang berbeda? Atau ada benang merah yang belum dipahami publik? Mari kita bedah. Rp11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Benarkah 11.000 rupiah triliun uang bangsa Indonesia parkir di luar negeri? Mari kita bedah. Angka 11.000 triliun rupiah tentu membuat siapapun terkejut. Nilainya jauh lebih besar daripada APBN Indonesia dalam 1 tahun. Pertanyaannya, benarkah uang sebanyak itu milik bangsa Indonesia berada di luar negeri? Mari kita bedah dengan kepala dingin. Pertama, kita harus memahami bahwa istilah parkir di luar negeri bukan berarti uang tunai sebesar 11.000 triliun rupiah tersimpan begitu saja di rekening bank luar negeri. Angka tersebut merupakan estimasi nilai aset milik warga negara Indonesia, baik individu maupun badan usaha yang berada di luar negeri. Bentuknya bisa berupa deposito, saham, obligasi, properti, perusahaan, maupun instrumen investasi lainnya. Kedua, tidak semua aset itu diperoleh secara melanggar hukum. Banyak perusahaan Indonesia yang memang berinvestasi di luar negeri sebagai bagian dari strategi bisnis global. Banyak pula warga negara Indonesia yang bekerja atau berusaha di luar negeri dan memiliki aset secara sah. Namun, muncul pertanyaan yang layak didiskusikan. Mengapa sebagian kekayaan WNI lebih banyak ditempatkan di luar negeri daripada di dalam negeri? Apakah karena alasan keamanan investasi, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, atau karena alasan perpajakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan agar aset yang belum dilaporkan atau yang terkait pelanggaran perpajakan dapat terungkap. Karena itu lahir berbagai kebijakan seperti tax amnesty, pertukaran informasi perpajakan internasional, dan pembahasan mengenai RUU perampasan aset untuk mengejar hasil tindak pidana setelah diputuskan sesuai proses hukum. Yang lebih penting bagi kita sebagai masyarakat adalah memahami persoalan ini secara utuh. Jangan mudah percaya bahwa seluruh 11.000 triliun rupiah itu adalah uang negara yang bisa langsung ditarik pulang. Faktanya tidak sesederhana itu, tetapi satu hal yang pasti, apabila semakin banyak modal dan investasi milik WNI yang berputar di dalam negeri, manfaatnya bisa sangat besar, lapangan kerja bertambah, industri berkembang, penerimaan pajak meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat. Jadi, yang perlu kita dorong bukan sekadar mempersoalkan angka 11.000 triliun rupiah, tetapi bagaimana Indonesia menjadi tempat yang semakin dipercaya untuk menyimpan, mengembangkan, dan menginvestasikan kekayaan anak bangsanya sendiri. Apakah ada persamaan pernyataan Jokowi dengan pidato Prabowo baru-baru ini? Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Dalam pidatonya di DPR, Presiden Prabowo berbicara tentang perkiraan kerugian akibat praktik under-invoicing, undercounting, dan transfer pricing dalam ekspor selama tahun 1991 sampai tahun 2024, yang menurut beliau mencapai sekitar 908 miliar dolar atau 15.400 triliun rupiah. Kalau 11.000 triliun rupiah adalah aset WNI di luar negeri, dan Presiden Prabowo berbicara tentang potensi kerugian 15.400 triliun rupiah akibat manipulasi ekspor, maka publik berhak bertanya, apakah dua angka raksasa ini berdiri sendiri,
atau ada benang merah yang Pak menghubungkannya? Prabowo sebut negara rugi Mari hingga kita 15.400 triliun akibat ekspor curang selama 34 tahun. Apakah ini betul rugi 15.400 triliun? Kita hitung bareng-bareng ya. Dari bisnis.com ini katanya komoditas yang sering dirugikan itu kayak batu bara, CPO, dan ferroalloy nilainya sebesar 69 miliar USD atau sekitar 23,1% ekspor nasional. Kalau kita kalikan dengan kurs sekarang 17.800-an itu sekitar 1.228 triliun. Nah ini adalah praktek misinvoicing. Jadi katanya yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan yang diekspor sebetulnya. Di Indonesia misalkan ekspor CPO ini ke Singapura. Nah dari Singapura itu nanti dijual lagi ke AS. Nah tapi yang lucunya itu dari Indonesia itu walaupun lewat Singapura dia langsung ngirimnya ke Amerika Serikat tanpa lewat Singapura, dan harganya 2 kali lipat lebih besar daripada yang Indonesia jual ke Singapura. Jadi kalau misalkan Indonesia jual ke Singapura itu sekitar 69 miliar dolar, nah Singapura itu menjual lagi dengan harga 2 kali lipatnya 138 miliar. Jadi tentu saja praktek ini bakal merugikan negara karena ada pajak yang belum terlaporkan. Nah besarnya itu tinggal dikurangi ini selisihnya dapat segini, kemudian dikali pajak-pajaknya. Ada pajak bea keluar 7,5%, ada pajak PE 6%, ada pajak PPH 22% atau sekitar 24, miliar juta dolar. Kalau kita kalikan kurs yang sekarang lagi ini sekitar 436,07 triliun totalnya. Dan praktek ini tuh udah lama sekali, lihat dari 34 tahun katanya. Berarti kalau kita kalikan anggap aja sama nih semuanya, berarti ini tinggal kali 34 tahun berarti sekitar 14.828 triliun. Nah ini agak meleset dikit ya. Nah mungkin ini ada yang tak terhitung atau mungkin yang di masa lalu lebih besar lagi nilainya. Nah ini kalau kita bandingkan dengan PDB kita tuh kan 23.800, ini yang hilang 14.000, artinya ada sekitar 62% yang hilang ya. 14.000 itu gede banget, ini setara 62%, dan setengahnya PDB nasional di tahun 2025. Jadi ini kalau dibenahi, wah Indonesia bisa growth gede banget nih hanya dari membenahi ekspor aja.